Ibnu Saud untuk menginjeksikan paham keagamaannya bertemu dengan ulama yang kontroversial, itu Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah waktu itu salah seorang tokoh yang di lingkungan para ulama ahlu sunnah itu waktu itu kontroversial emang gitu. Karena ya kalau bahasa sederhananya sanadnya itu nggak jelas gitu. Orang-orang yang takfirisme, orang-orang yang akhirnya maaf tanda kutip jadi benci negara, jadi melakukan tindak-tindak balen ekstremisme gitu. Itu orang-orang yang berakidah Wahabi, itu fakta. Fenomena sekarang beberapa kasus ada anak kecil yang terdidik oleh teman-teman salafi Wahabi, lalu ibunya keluar rumah nggak berkerudung, dia teriak mama ahli neraka katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah amma ba'du. Sahabat IDTV Idrisiyah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali dengan kami Idrisiyah TV dalam acara podcast sekitar atau seputar keagamaan. Dan insya Allah di hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Mungkin sahabat-sahabat yang berada di sekitar Tasikmalaya dan sekitarnya, Ciamis, Garut, dan Bandung, insya Allah sudah mengenal sosok beliau dan sudah tidak asing lagi. Kita sapa saja. Assalamualaikum Ustadz Fauz. Alhamdulillah, terima kasih sahabat sekalian. Saya perkenalkan kembali karena sebelumnya juga Ustadz Fauz sudah pernah mengisi atau mengikuti podcast kita. Beliau nama lengkap adalah Dr. Fauz Nurzaman dan beliau asli dari Sukamanah, dari pesantren Fauzan, betul. Dari pesantren Fauzan, Paseh. Latar belakang pendidikan beliau pesantren di Sukamanah, di Sukahideng. Kemudian lagi aktivitas beliau saat ini, beliau menjadi dosen di IAIT, Institut Agama Islam Tasikmalaya. Juga yang menjadi luar biasanya, beliau adalah sejarawan Tasikmalaya, di mana saat ini juga beliau sedang menulis buku biografi kiai-kiai Tasikmalaya, di mana Tasikmalaya ini sudah terkenal sampai keluar Jawa Barat bahwa Tasikmalaya itu adalah kota pesantren, 1000 pesantren, maka otomatis kiai tumbuh kembang di sana. Dan saat ini Ustadz Fauz ini sedang menulis dan membuat buku, dan infonya juga alhamdulillah beberapa buku sudah terbit saja. Sudah terbit, dan alhamdulillah ini ada di antaranya di depan saya. Beliau adalah Kiai Haji Zainal Mustafa yang terkenal menjadi pahlawan. Baik, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aktivitas masih lancar? Alhamdulillah. Baik Ustadz, hari ini kita ngobrol-ngobrol seputar akidah lah, atau salah satu manhaj salah satu ikhwan kita yang memang saat ini sedang viral. Kalau sebelum-sebelumnya mengutip buku ya, saat ini mungkin kita membahas atau mengelaborasi salah satu madhab yang memang lagi jadi sorotan banyak lah, termasuk sorotan MUI juga, dan kita lah sesama umat muslim. Sebetulnya Islam itu kan sudah diberitakan oleh Rasulullah akan terbagi menjadi beberapa golongan. Tapi memang dari beberapa golongan itu juga yang selamat itu kata Rasul kan satu, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah saat ini kita sering mendengar ada salah satu ikhwan kita yang yang secara madhab kita boleh mengatakan radikal lah, artinya tidak sesuai dengan kebanyakan atau
yang kita pakai, yang kita amalkan di lingkungan kita. Saya ingin menggali lebih dalam dulu, termasuk dari awal mulanya. Ada, ini nggak apa-apa ya nebutin nama ormasnya ya? Ya, ngomong. Nggak apa-apa ya? Ada salah satu madhab Salafi Wahabi. Saya ingin tahu dulu Ustaz, ini awal mula muncul termasuk pergerakan atau dakwah dari Salafi Wahabi itu seperti apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hatur nuhun Kang, saya bisa kedua kalinya nih kita ikut podcast di sini. Kalau ngelihat awal mula datangnya paham Wahabiyah itu sangat politis sekali gitu. Ketika ada mulai kekhalifahan Turki Utsmani itu mulai keropos, mulai ada perseteruan antara politik khalifah Turki Utsmani sama Eropa, itu mulai ada peperangan. Nah waktu itu Britania, Inggris itu bertemu dengan Ibnu Saud. Jadi Ibnu Saud itu minta bantuan ke Britania, ke Inggris. Dan Ibnu Saud punya ambisi besar ingin membikin kekhalifahan baru. Jadi Turki Utsmani itu bermusuhan lah dengan Hijaz, dengan Ibnu Saud. Lalu Inggris karena punya kepentingan mau mengalahkan Turki Utsmani gitu, akhirnya terjadilah kooptasi itu. Nah Ibnu Saud untuk mensuntikan, menginjeksikan paham keagamaannya bertemu dengan ulama yang kontroversial, itu Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah waktu itu salah seorang tokoh yang di lingkungan para ulama ahlu sunnah itu waktu itu kontroversial. Betul, emang gitu ya. Karena ya kalau bahasa sederhananya sanadnya itu nggak jelas gitu. Nah bertemulah itu, lalu kekhalifahan Turki Utsmani semakin keropos, lalu ini besar-besar, dan dia karena awalnya ingin membikin kekhalifahan, walaupun akhirnya karena realitas itu kekhalifahan sudah tidak mungkin gitu, karena sekarang sudah nasionalisme sudah benar-benar jadi kekuatan dunia. Akhirnya konsep globalnya itu yang disodorkan bukan politik tapi akidah. Akhirnya makanya Wahabi menyebar ke Afrika, ke Eropa, ke Indonesia, kemana-mana gitu. Karena emang awalnya juga politik mau jadi kekhalifahan, tapi kekhalifahan sudah nggak mungkin. Mau memperjuangkan kekhalifahan itu seperti orang membenturkan kepala ke dinding gitu. Akhirnya yang dijadikan harokatul dakwahnya itu ya akidah itu. Dan akidahnya itu ya sangat rigid, sangat kaku, sangat tidak fleksibel gitu. Akhirnya konsepnya banyak yang seperti sekarang. Betul. Sangat tekstualis, sangat rigid, sangat kaku. Betul. Jadi kalau ngomong Wahabi salah besar kalau awalnya kita nggak ngomong politik. Karena kemunculannya dari politik. Perseteruan antara kekhalifahan Turki Utsmani dengan Hijaz. Pengen jadi syarif gitu, Saud. Berarti kan tidak terlepas dari politik lah. Cuma memang karena masuknya melalui akidah. Nah, diperpolitikan pada akhirnya diperpolitikan, masuk menguasai kerajaan Arab Saudi itu. Nah, kemudian karena faktor akidah yang dibawa sehingga mau tidak mau akidahnya yang menyebar seperti itu sampai ke kita lah gitu, ke lingkungan kita. Nah, yang menjadi di antara permasalahannya itu adalah ketika banyak orang atau sesama umat muslim yang tidak siap menerima perbedaan. Tidak siap menerima perbedaan itu karena faktor-faktor tadi, kaku, tekstual, seperti itu. Nah, sehingga tidak sedikit yang pada akhirnya membuat gaduh lah. Membuat gaduh, ada yang demonstrasi, ada yang
face to face, bahkan di medsos itu sudah banyak sekali kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Mungkin bisa disampaikan secara rinci, Ustaz, apa saja nih yang membuat kita ini tidak nyaman dengan akidah dan pola dakwah yang mereka lakukan itu? Saya selalu punya prinsip bahwa setiap mazhab, setiap pemikiran itu ada plus minus, gitu ya. Nah, kelompok Wahabi atau saudara-saudara kita di Wahabi, katakanlah ketika tahun 1920-an itu banyak menghancurkan situs-situs sejarah, gitu ya, makam-makam gitu. Nah, lalu waktu itu mau merubah atau mau meratakan makam Nabi Muhammad gitu, waktu itu kan para ulama Nusantara yang datang. Nah, sebetulnya untuk paham-paham model begitu barangkali cocok di Saudi. Karena saya juga membayangkan kalau misal situs-situs sejarah itu di Saudi itu ada, kayaknya akan lebih penuh di tempat itu daripada di Masjid Haram. Gitu. Tapi kalau paham yang rigid begitu dibawa ke Nusantara, itu nggak masuk. Wahabi itu punya punya prestasi-prestasi yang menurut saya besar, bagus. Saya kasih contoh. Seperti apa? Di Masjid Haram itu sebelum Wahabi datang, kalau berjamaah itu per madhab. Jadi ini madhab Syafi'i, selesai ini madhab Hanafi, selesai ini madhab Maliki. Jadi berjamaah itu tidak dalam satu imam di masjid. Tapi sesuai dengan madhabnya itu. Ini Syiah gitu, ini Wahabi, ini Salaf. Wahabi lah belum ada Salaf dulu. Maksudnya satu waktu itu bisa beberapa imam. Itu di Masjid Haram sebelum ada Wahabi. Sebelum Ibnu Saud jadi raja. Nah, Ibnu Saud jadi raja, itu dia ngeluarin fatwa. Ini aturan di Masjid Haram harus satu imam. Jadi ada ukhuwah di sana. Nah, itu menurut saya prestasi itu. Tapi maaf nih, yang satu imamnya itu dari madhabnya saja? Dia saja. Atau terbuka untuk seluruh madhab? Dia saja. Dia saja. Itu ya. Ya ini yang jadi problem. Tapi kan ya oke lah, untuk urusan fikih mah kan kita nggak apa-apa ya. Urusan fikih, tapi bagus, menurut saya bagus. Betul. Saya pernah ngobrol sama imam masjid di Haram itu. Ada imam masjid itu yang pernah ngajuin surat ke raja itu. Misal pengen ada kunut gitu. Tapi nggak diizinin. Artinya secara bukan egoisme mungkin ya, secara pilihan bermazhab dia memilih Hambaliyah. Tapi oke lah, kita akuin juga Imam Hambali, dan makanya saya sebut itu prestasi. Betul. Nah, tapi kalau sudah datang ke kita gitu ya, paham-pahamnya datang ke kita, kan penelitian atau survei membuktikan orang-orang yang takfirisme, orang-orang yang akhirnya maaf tanda kutip jadi benci negara, jadi melakukan tindak-tindak balen ekstremisme gitu, itu orang-orang yang berakidah Wahabi, itu fakta. Artinya ada masalah di sini. Ada masalah di sini. Nah, masalah terbesarnya adalah karena orang Wahabi itu fahamnya tidak fleksibel, rigid. Seperti apa tuh? Misal konsep tentang negara, masih ada Wahabi-Wahabi yang gulu, Wahabi-Wahabi yang sangat ekstrim itu, yang menganggap bahwa ya harus dipimpin oleh satu khalifah. Jadi walaupun apa ya istilahnya itu, menurut kita itu sudah nggak rasio bener gitu. Jangankan sedunia harus satu khalifah. Bayangin aja NU sama Muhammadiyah suruh gabung. Jadi pada gabung kayaknya HMI sama PMI suruh gabung gitu. Mustahil ya. Nah gitu. Kan mimpinya. Tapi silahkan lah gitu punya. Tapi tolong kalau di Indonesia ya karena kita punya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu Syawaidul A'zam gitu ya. Kenapa sih nggak bisa legowo gitu. Toh Pancasila juga nggak ada sih yang kita kan ngomong bahwa Indonesia itu bukan negara Islam. Loh, rukun Islam semua diatur oleh kita kan.
Nah, Wahabi yang ada di kita juga, lembaga-lembaganya, misal pesantren-pesantrennya, akhirnya kan nggak ada merah putih, nggak ada Indonesia Raya, nggak ada peringatan 17 Agustus. Tapi negara diem aja gitu. Nggak tahu nih kenapa. Iya. Padahal itu cikal bakal indikasinya kan kuat gitu. Saya sudah ngomong ini dari tahun 2004, 2005 dulu. Waktu saya masih belum nikah itu saya sudah ngomong bahwa pesantren-pesantren Salafi Wahabi itu nggak ada upacara bendera gitu. Iya. Tapi anehnya lagi pesantren-pesantren yang terindikasi Wahabi Salafi itu justru dekat dengan pemerintah, dengan TNI, dekat dengan kepolisian. Kepolisian, betul. Ini oknum ini kayak. Iya. Ada salah satu kekuatan yang mungkin menjadi rahasia umum lah, bahwa Salafi Wahabi itu memang kan ditunjang dengan dengan biaya yang fenomenal lah, misalkan dari Timur Tengah dan lain sebagainya. Ini justru menjadi rahasia umum, artinya orang juga menilai pragmatis gitu kan. Ada orang yang jadi kalau untuk perizinan pun melihat itunya. Ini mungkin menjadi salah satu kritikan kita, Kang ya. Kita Idrisiyah sendiri lah. Idrisiyah sendiri justru menyorotnya bukan hanya kalangan Salafi Wahabinya saja, tapi justru nih orang-orang yang melindungi itu juga kayaknya kita juga harus kita punya kewajiban harus mengingatkan gitu bahaya dari paham atau akidah yang yang disebarkan itu. Terutama gini Kang, saya nih salah satu yang membuat kontroversinya itu adalah dari etika ataupun bahasa ataupun dalam metode dakwahnya, ketika mudah membid'ahkan, mudah mensesatkan. Ya orang kalau dikritik seperti itu pasti kesinggung. Amaliyah kita ya sehari-hari kan yang itu kita lakukan, sementara dibilang bid'ah, sementara bid'ah itu binar, ya pasti bakal kesinggung. Tahlil di lingkungan kita juga banyak yang tahlil. Ketika dibid'ahkan akhirnya kan jadi kesinggung, dan itulah justru yang menjadi problematika. Nah, maka yang Ustadz ketahui nih apa nih bid'ah yang dimaksud oleh Salafi Wahabi itu seperti apa itu tuh? Ya itu kan Salafi Wahabi itu kecil sebetulnya ya. Komunitasnya kecil lah, tapi belagunya udah nggak ketulungan. Itu kan kecil sebetulnya. Betul, hanya segelintir sebetulnya. Drive-nya itu saya salut juga, keberaniannya itu salut juga. Cuman keberanian yang belagu kan harus dilawan. Ya karena tidak, ya kembalilah tadi pahamnya sangat tekstualis. Jadi pengertian bid'ah itu perspektif mereka mah ya semua yang dari Quran, Sunnah, macam-macam itu ya kan itu harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Padahal sumber pemikiran dari teman-teman Salafi itu kan ujung-ujungnya ke Ibnu Taimiyah, ujung-ujungnya ke Ibnu Qayyim gitu ya. Nah, Ibnu Taimiyah itu di akhir-akhir usianya itu sudah mulai lentur ke tasawuf itu. Udah mulai bisa melihat tasawuf. Bahkan dia nulis satu kitab yang mensyarahi Mafatihul Ghaibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu buku terakhirnya Ibnu Taimiyah. Di situ pandangan tasawufnya bagaimana? Ustadz manggil ke Abdul Qadir Jailani itu Al-Ustadz Ibnu Taimiyah itu. Positif berarti? Sangat positif di kitab itu. Cuman malangnya teman-teman Wahabi itu ngambil kitab yang dikarang Ibnu Taimiyah dalam usia beliau masih 30 tahunan. Artinya secara puncak pemikiran Ibnu Taimiyah belum ada di puncak pemikiran. Karena usia beliau sangat usia 45 tahun beliau wafat. Nah, di akhir-akhir usianya itu sudah sangat tasawuf itu. Makanya kalau ada yang mengaku sebagai pengikut Ibnu Taimiyah lalu rigid ke tasawuf, kayaknya Ibnu Taimiyah marah itu kan. Betul. Lah gurunya sendiri. Terus kalau kita ngelihat
benar gitu kalau mereka itu ngerujuk ke ke Ibnu Taimiyah. Muridnya Ibnu Taimiyah kan Ibnu Katsir. Iya, Ibnu Katsir. Nah, itu murid kesayangannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim. Loh, mereka itu sangat lentur sekali memahami bid'ah. Betul. Mereka sangat lentur memahami sakofiyah. Bahkan Ibnu Katsir itu nulis sejarah. Di sana lebih lentur lagi dalam memahami pemikiran-pemikiran yang berkembang. Jadi sebetulnya rujukan yang mereka pegang itu kemana? Kalau saya bisa simpulkan, rujukannya itu ke Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab itu menurut ulama di zamannya juga ini disebut sad, ulama mislek gitu. Tapi kalau Ibnu Taimiyah oke lah, Ibnu Taimiyah diakui lah, banyak ya yang mengagumi. Saya juga termasuk orang yang sangat mengagumi Ibnu Taimiyah. Menurut saya itu dia jenius, dia punya pemikiran-pemikiran yang original gitu ya. Termasuk dia ngeritik mantek, ar-raddu alal mantikiyah, ngeritik logika Aristoteles, macam-macam lah. Saya original. Cuman kalau teman-teman Salafi Wahabi mau ngerujuk ke Ibnu Taimiyah, kayaknya nggak masuk. Justru yang keluar itu, kalau Ibnu Taimiyah itu saya bisa ngomong, yang keluarnya adalah ilmu. Sampai ujung intelektualitasnya itu, kalau ilmu itu saya berkesimpulan, ilmu itu ujung intelektualitasnya pasti tasyawuf. Iya, betul. Nah, Ibnu Taimiyah itu suluknya begitu, tasyawuf. Nah, kalau sekarang orang jadi segala belagu, segala sombong kayak gitu, saya bisa ngomong itu bukan ilmu, itu nafsu itu. Jadi dia ngomong nafsu yang dibungkus oleh ilmu ya. Mungkin. Masa ngomongin ilmu terus jadi bikin orang marah. Betul. Om Rasul juga ke muka bumi kan sumber dasarnya itu utamimah makarimal akhlak. Orang mau bikin pesantren, kenapa nggak assalamualaikum dulu ke warga? Gitu. Bikin pesantren di sini ada masjid, tiba-tiba bikin masjid kan? Di Quran juga udah jelas kalau ada masjid diror, kan ada masjid diror. Ya, makanya saya curiga jangan-jangan mereka mau bikin pesantren diror juga kan gitu. Iya, artinya kan kalau benar-benar 100% lah mengikuti Ibnu Taimiyah seharusnya bukan di pilihan gitu. Bukan begitu. Bukan yang sesuai dengan apa yang ada dalam nafsunya lah. Sehingga pada akhirnya ya meskipun menggencarkan tidak boleh bermadhab, tidak boleh punya imam, ya pada akhirnya mereka juga bermadhabnya kepada Ibnu Taimiyah. Mengakunya gitu. Muhammad bin Abdul Wahhab gitu kan. Nggak bisa lah kalau kita mau beragama, mau berislam lalu tidak bermadhab itu nggak bisa. Lalu dia ngomong kembali pada Quran dan Sunnah katanya ya. Padahal mah Sunnah yang dia pegang itu adalah Sunnah yang hasil pemikiran, hasil kodifikasi para ulama hadis. Sementara Imam Bukhari sendiri bermadhab Syafi'i, Imam Muslim sendiri bermadhab Syafi'i. Ya gimana mungkin gitu Anda mau tidak bermadhab, hadis yang Anda pegang juga dipegang oleh ulama yang bermadhab. Ini kan ada missing link sebetulnya, ada pola. Makanya ada gium kembali pada Quran dan Sunnah itu menurut saya sangat rapuh. Sangat rapuh. Betul. Salah satunya juga saya juga pernah diskusi gitu dengan salah satu ustadz Salafi itu yang berkaitan dengan bid'ah lah gitu. Karena kan biasanya kalau ceramah itu mukadimahnya itu kan kullu bid'ah adalah gitu. Yang menjadi khasnya itu. Sehingga kita pernah berdiskusi apa sih bid'ah yang dimaksud oleh beliau mereka itu. Toh padahal mereka juga sebetulnya mah kesehariannya itu ya tidak jauh dari bid'ah lah. Contoh misalkan di lingkungan ada lembaga pendidikan saja, itu juga lembaga pendidikan di zaman Rasulullah nggak ada yang namanya pesantren, nggak ada yang namanya sekolah gitu. Termasuk juga kayak misal kendaraan dan lain-lain lah gitu, termasuk handphone. Mereka kan dakwahnya melalui digital. Ya dulu nggak ada yang namanya dakwah digital. Menjawabnya itu katanya lima slahatil ummah. Nah itu gimana Ustaz? Gini
Islam itu tidak datang ke ruang hampa. Saya mau ngambil pemisalan 1 tahun itu 365 hari. Itu jawaban fisikanya jelas. Saya kuliah fisika. Itu peristiwa revolusi bumi. Jadi ketika bumi ngelilingi matahari satu putaran 365 hari. Nah, 1 bulan 1 bulan 30 hari. Itu kan gerak bulan ngelilingi bumi. Nah, jadi ada rotasi bumi atau pergerakan siang dan malam. Artinya 1 tahun 365 hari itu ilmiah. 1 bulan 29 atau 30 hari itu ilmiah. Yang tidak ilmiah adalah kenapa seminggu itu 7 hari. Gak ada penjelasan fisika. Gak ada. Seminggu 7 hari itu peninggalan masyarakat Babilonia, karena mereka punya Tuhannya 7. Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan Saturnus, Tuhan Uranus. 1 hari untuk 1 Tuhan. Makanya dalam bahasa Inggris Monday hari bulan, Sunday hari matahari, Saturday hari Saturnus. Oh iya betul. Itu teh karena waktu itu nyembah satu Tuhan untuk 1 hari. Seminggu 7 hari musyrik itu. Musyrik, dan itu dipakai oleh masyarakat jahiliyah. Sebelum Islam datang itu sama, Yaumul Syamsi, Yaumul Khamri, Abu Jahal itu ngomongnya begitu. Nah, Islam datang, kepercayaan seminggu 7 hari itu tidak dihancurkan. Dirawat. Betul. Seminggu nggak jadi 10 hari. Padahal Sayyidina Umar pernah ngusulin ke Rasul, kita bikin ilmu falak baru, kita bikin perhitungan baru. Gimana kalau seminggu itu jadi 10 hari? Sayyidina Umar itu pernah usul, Nabi Muhammad nggak nerima. Tetap aja seminggu itu 7. Padahal itu mutlak tidak ilmiah, itu mutlak musyrik. Lalu oleh Rasul diganti Ahad, Isnin, Salis. Jadi dihitung hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Artinya budayanya, bentuknya dipertahankan, isinya diganti. Betul. Nah, itu sunnah Rasul kan? Betul. Itu sunnah Rasul. Iya. Nah, saya mau kasih tahu tahlilan misal. Tahlilan itu ada yang ngomong itu peninggalan Hindu Buddha. Bullshit. Orang Hindu Buddha itu kalau sudah wafat dibakar. Ya sudah, nggak ada kenduri lagi. Kayak nggak pernah nonton film India. Itu tuh peninggalan masyarakat Kavitayan, masyarakat nenek moyang kita dulu. Tradisinya selamatan. Ya hamil selamatan, 7 bulan, 4 bulan ngelahirin selamatan, nikah selamatan, wafat selamatan. Ada kenduri hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, 7, 40, 100, 1000 kan gitu. Betul. Itu peninggalan nenek moyang kita itu. Nah, oleh Wali Songo itu bentuknya nggak dihancurin, isinya diganti. Apa nggak kurang sunnah itu? Iya, sesuai dengan yang dicontohkan Rasul tadi. Bentuknya dirawat, isinya diganti. Kan itu transformasi. Menurut saya itu sunnah Rasulullah tahlilan. Kalau Anda ngelihat teks hadis ya nggak akan ada. Tapi kalau Anda ngelihat pola dakwah Rasul sangat sakofi, sangat budaya. Kan Rasul nggak ngerubah tuh seminggu jadi 10 hari. Coba Anda lihat di tarikh-tarikh, di kitab-kitab tarikh. Itu awalnya sama aja, hari matahari, hari bulan. Sama kayak bahasa Inggris. Ini kalau Anda pakai bahasa Inggris itu peninggalan musyrik jelas itu. Sunday, Monday gitu. Lalu hari Tuhan kebebasan itu Uranus, kebebasan itu Friday, disebut Friday. Ini teman-teman Wahabi karena tekstualis jadi nggak bisa menangkap substansi sunnah. Ya karena tekstualis tadi. Makanya sering saya ngegujonin mereka. Anda ini bukan bertuhan ke Allah yang Maha Kuasa. Anda ini bertuhan ke teks, kata saya. Atau Anda bertuhan pada agama Islam, kata Kan kita itu cuman syariah, syir'atan wa minhazan, syari jalan gitu ya. Lalu di surah Yusuf itu Ulkulu min abwabil mutafariqah katanya. Masuklah engkau dalam pintu-pintu yang berbeda. Kan itu kan jelas. Kenapa Anda jadi ngerasa benar sendiri gitu.
Kalau Anda ngerasa benar sendiri, jangan nanggung, udah aja ngaku Tuhan. Allah, iya. Masa elehku Firaun ya? Firaun manusia primitif gitu. Oke, kita lanjutkan Kang. Di antaranya juga nih, saya juga pengen ngupas salah satu akidahnya lah, dimana kan yang dipegang itu hanya Al-Quran dan hadis ya. Bahkan tidak menerima yang namanya takwil, ya takwil Quran atau bahkan usul juga sama, tidak menerima seperti itu. Artinya penterjemahan atau penafsiran Al-Quran itu ya menurut ro'yu mereka gitu. Ya akhirnya kan sesuai dengan kecenderungannya. Karena mereka kecenderungannya adalah Salafi dan Wahabi, sehingga ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis juga ya dibawanya ke arah sana gitu kan. Nah, ini kan fenomena seperti ini teh pasti bakal semakin menyebar. Saya sangat mengkhawatirkan di kalangan yang awam gitu kan. Kalau misalkan orang yang sudah masuk ormas, organisasi NU, Muhammadiyah atau yang lainnya, saya yakin lah itu sudah punya pegangan. Tapi kalau misalkan yang belum masuk ke ormas sana ke sana kemari, masih menyendiri, kalau ditanya ya saya mah Islam ya gitu ta. Kita mengkhawatirkan itu. Nah, bagaimana tuh cara mengkanter, rata-rata kan dakwahnya itu ke kalangan-kalangan yang seperti itu. Nah, kelas menengah gitu. Iya, betul, kelas menengah lah. Kelas menengah ke atas. Iya. Gini. Pemahaman tentang Islam atau pemikiran tentang Islam di zaman Rasul juga kan tidak seragam. Artinya Rasul itu memperlakukan orang itu sesuai dengan yang dia hadapi. Jadi kalau yang dihadapi adalah Sayyidina Ali, yang dihadapi adalah Zaid bin Sabit, pasti pembicaraan Rasul berbobot. Pembicaraan berbobot. Nah, tapi kalau yang dia hadapi adalah orang Badui, orang awam gitu ya, Rasul juga memahami karena kapasitas pemikirannya seperti itu. Nah, yang saya aneh itu mereka itu ngambil pemikiran yang sangat tekstualis. Padahal di sahabat Rasul yang orang-orang tekstualis kan orang-orang Badui. Mereka itu menurunkan derajat mereka jadi Badui gitu. Kenapa sih nggak ingin kayak Sayyidina Ali gitu? Kenapa nggak ingin kayak Sayyidina Umar gitu? Nah, sementara pola pikir yang sangat tekstualis itu masuknya di komunitas. Misal ada ibu-ibu, nanti cenderung nggak ada perempuan tua di surga gitu kan. Itu kan disikapinya dengan guyonnya. Karena emang ibu-ibu gitu. Masa Rasul harus ngejelasin? Iya. Nah, teman-teman yang kayak Imam Malik misal, Imam Malik itu ditanya Tuhan ada di mana? Di atas kan gitu ya, kata Imam Malik di Al-Muwatta. Nah, Imam Malik yang begitu jawabannya itu sangat bisa dipahami. Karena waktu itu kaum muslimin belum bersentuhan dengan budaya yang sangat luas. Belum bersentuhan dengan Persia, belum bersentuhan dengan budaya Yunani. Makanya kata Imam Malik nanya begitu bid'ah. Nah, kalau Anda mau berpegang dengan pemikiran Imam Malik dalam urusan itu tentang Tuhan ada di atas gitu, ya Anda salah hidup dong. Ya zaman Imam Malik ya wajar jawabannya begitu gitu. Nah, padahal katanya Islam itu sampai akhir zaman, katanya Quran itu kitab suci terakhir. Sering saya bilang kemana-mana, kenapa sih kitab suci Quran itu kitab suci sampai akhir zaman? Terkesannya itu Tuhan sudah malas ngurus manusia gitu. Tapi sebetulnya Allah itu sudah memberikan teori-teori global di Quran, di mana Quran itu harus bisa menyelesaikan permasalahan. Sering saya guyonin itu, mau siapapun sering saya guyonin. Sekarang itu kemiskinan itu kaum muslimin paling itu. Gimana Quran nyelesainnya? Katanya Quran itu sampai akhir zaman. Kenapa Quran nggak bisa nyelesain kemiskinan kata saya? Nah itu kan ngomong gitu ke teman-teman Wahabi, merah mereka. Karena
ya sangat tekstualis ya Quran itu segitunya gitu. Kayaknya saya saranin mau siapapun gitu ya, mau dokter, mau orang siapapun lalu tertarik ke Wahabi, Anda itu mau jadi orang Badui gitu. Jadi menurunkan derajatnya. Iya, gitu. Kan di Quran apalah tatafakkarun, apalah takilu, kan jelas gitu. Oke. Di kita ini terkhusus Tasikmalaya kan ya. Kita kan berada di Tasikmalaya. Pergerakan Wahabi di Tasikmalaya juga tidak kalah masif ya. Bahkan di tetangga kita juga sudah dipersiapkan lah membangun lembaga pendidikan gitu. Sehingga kita pengen tahu nih Kang, pergerakan Wahabi sekarang itu seperti apa sih gitu dan gimana gitu itu. Dalam amatan saya, dimanapun kalau pergerakan itu dakwah, yang diperebutkan adalah kelas menengah. Kalau kelas menengahnya dapat, maka akan besarlah organisasi itu atau paham itu secara sosiologis gitu. Dulu Muhammadiyah betul. kelas pengusaha, Persis kelas pengusaha. Nahdlatul Ulama, sebelum Nahdlatul Ulama itu Nahdlatul Tuzar dulu. Ada Nahdlatul Wathon, pedagang Wahab Hasbala. Jadi sebelum masuk ke agama, sebelum masuk ke gerakan dakwah agama, itu pasti kelompok menengah dulu. Ini teori umum gitu ya, teori umum, mau teori siapapun lah, Max Weber, Durkheim gitu. Ibnu Khaldun juga begitu di Muqaddimah Ibnu Khaldun. Nah, makanya teman-teman Wahabi ke sana. Dibikinlah lembaga pendidikan yang memukau bagi kelas menengah ke atas. Betul. Enggak akan dia nyentuh kelompok kecil. Dibikinlah lembaga pendidikan memiliki. Nah, fenomena sekarang itu apa SD-nya atau balitanya apa disebutnya itu PAUD-nya itu diperkuat benar. Nah, kemarin beberapa kasus ada anak kecil yang terdidik oleh teman-teman Salafi Wahabi, lalu ibunya keluar rumah nggak berkerudung, dia teriak mama ahli neraka katanya. Sampai segitunya bisa begitu anak. Ya kalau anak yang sudah ngomong kan orang tua dan nyaah teh amun ka budak kan gitu. Langsung berubah gitu. Ada yang sampai dicabut gitu. Maksudnya pemikiran toleransi itu harus mulai ditanamkan ke anak-anak. Kalau menurut saya, kan kiai kita dulu itu kurang kumaha nggak toleran gitu ya. Ibu-ibu ke sawah cuman pakai ciput aja, abang di kafir-kafir gitu. Kan itu mah ikhtilafiyah. Nah, saya itu sayangnya itu teman-teman Salafi Wahabi itu dia suka ngerasa benar sendiri. Saya hormat Anda mau punya pemikiran, apalagi pemikiran Ahmad Ibnu Hambal, kita hormat. Tapi tolong jangan bersikap yang arogan kepada orang yang berbeda dengan Anda, apalagi berani takfiri, apalagi berani membidah bid'ah. Dan sebetulnya kalau ulama Wahabi yang benernya mah nggak kayak gitu kayaknya. Oke. Saya diskusi kemarin umroh. Saya kemarin umroh berapa kali tahun 2022 tuh. Saya sampai 2 kali gitu. Kita diskusi, bahkan Ramadan kemarin saya umroh. Kita ngobrol sama teman-teman, sama ulama-ulama yang konon Wahabi gitu ya, di Masjid Nabawi. Enggak, santai aja. Jadi apakah ada perubahan atau ada klasifikasi di Wahabi sendiri itu? Saya curiganya jadi perebutan tiga supir angkot itu perebutan jamaah gitu. Karena penumpang ya. Kesananya kan jadi basis ekonomi, jadi basis macam-macam itu. Padahal coba nggak bid'ah gimana di Masjid Haram sekarang tarawih itu 10 rakaat. 10 rakaat bukan 8, 10. Mana sih yang bisa ngejelasinnya? Hadis mana yang bisa ngejelasin? Iya. Kan logika mereka itu ketika kita ngobrol,
malam itu minimal 8, maksimal 36. Lah ulah 8 tingnya jadi 10 we. Di Masjidil Haram. Dan alasannya kenapa dari 20 jadi 10? Karena yang tawaf banyak. Jadi mengganggu orang yang tawaf. Nah, kalau di Tasik itu ya kembali ke pertanyaan tadi, menurut saya yang harus kita perkuat itu adalah yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bisa memperkuat kelas menengah ke atas. Karena dimanapun pergerakan itu pasti ngedomplengnya di sana. Nah kalau kelas menengah ke bawah ke atasnya itu sudah kesentuh ke mereka, bisa bahaya. Oke, baik Kang, ini nggak terasa nih, sudah setengah jam lebih. Saya mau pengen narik kesimpulan, disampaikan kesimpulannya, sekalian juga apa yang harus kita waspadai atau sikap apa kaum muslimin mewaspadai akidah atau dakwah yang disebarkan oleh Salafi Wahabi. Kita tetap saja, kalau menurut saya mereka adalah saudara kita, mereka adalah saudara sequran, saudara senabi gitu. Jadi walaupun mereka membid'ahkan kita, mengkafirkan kita nggak boleh. Satu poinnya itu, tetap mereka saudara kita. Cuman saya mau bukan berpesan atau mengingatkan lah teman-teman yang jamaah baik siapapun yang mulai tertarik dengan paham Salafi Wahabi, coba dianalisa dulu gitu. Bagi saya pemikiran Salafi Wahabi yang berkembang di Indonesia itu nggak akan cocok untuk dakwah karakter Nusantara, nggak akan cocok. Mau adug-adugan gitu. Makanya saya prediksi saya ini nggak akan lebih 20 tahun, 30 ketika kekuatannya ekonomi hilang ya hilang. Karena yang disentuhnya itu orang yang masuk ke sana itu kan ujung-ujungnya modal, ujung-ujungnya kasih usaha. Nggak akan itu. Gitu. Kalau dakwah Wali Songo misal, itu kan masuk ke ini. Iya. Masuk ke hati. Jadi kalau dakwahnya sangat pragmatis kayak gitu, nggak akan lama. Karena manusia itu terlalu megah gitu kalau harus diiming-imingi sekedar ekonomi. Manusia itu terlalu mulia gitu kalau sekedar diiming-imingi dengan kemewahan dunia. Terlalu mulia manusia itu. Yang salahnya itu kita, kenapa ngiming-imingin manusia dengan hal yang kayak gitu. Makanya teman-teman Wahabi silakan Anda mau berkeyakinan itu, tapi saya nitip itu jaga etikanya, etika dakwahnya, pikir dakwahnya yang bener lah gitu. Pikir dakwahnya Yusuf Qaradawi itu kan Yusuf Qaradawi Ikhwanul Muslimin ya. Atau biografinya Yusuf Qaradawi kan nulis autobiografi beliau tuh, itu 4 jilid itu. Coba dakwah itu yang notabene Ikhwanul Muslimin gitu. Sangat santun. Kenapa kesini murid-muridnya yang ngaku murid-muridnya jadi begitu? Baik Kang, nggak terasa nih. Dan sahabat-sahabat IDTV Idrisiyah, alhamdulillah sebetulnya masih banyak yang pengen didiskusikan, tapi kita punya keterbatasan waktu juga. Intinya kita juga tidak benci sahabat kita ya Kang ya, dari Salafi Wahabi. Tapi yang kita jadikan bahasan di kesempatan ini adalah metode dakwahnya, kemudian adabnya dan etikanya dalam berdakwah yang pada akhirnya menyinggung kami, menyinggung kita lah gitu. Sehingga ya kalau yang namanya orang disinggung pasti bereaksi. Mungkin itu, dan sekali lagi kita tidak ada kebencian kepada siapapun, semuanya adalah saudara, semuanya adalah sahabat sesama umat Islam. Tapi yuk kita bergandengan tangan, saling menghargai, saling menghormati, di mana perbedaan itu adalah sudah sunnatullah, dan insya Allah ketika perbedaan dijadikan hazanah, maka akan jadi kebangkitan untuk umat Islam. Amin. Terima kasih
Kang, Siap. hatur nuhun. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bersilaturahmi lagi, podcast kembali, dan terima kasih juga seluruh tim. Dan saat ini juga alhamdulillah kita disponsori oleh salah satu air mineral dari pesantren Idrisiyah yang berlabel air Karomah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.